Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan kitab ini kita telah sampai di pembahasan Nabi memasuki Baitul Ma'mur, kemudian berangkat menuju Sidratil Muntaha. Mari kita lanjutkan dalam pembacaan kitab ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang pecinta akan ilmu, pecinta Rasulullah dan bersama Rasulullah hingga ke surga. Amin Allahumma amin. Fadakhala Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi masuk ke Baitul Ma'mur. Wa dakhala ma'ahu alladhina 'alaihim thiyabul bid. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu istilahnya, gampangnya ya Ka'bahnya langit. Kalau di dunia ada Ka'bah, kalau di langit itu ada Baitul Ma'mur. Dan posisinya pun pas. Langit Ka'bahnya dunia dengan Ka'bahnya langit satu arah dan pas, di posisinya pas. Itulah Baitul Ma'mur. Wa dakhala ma'ahu alladhina 'alaihim thiyabul bid. Nabi masuk bersama golongan orang-orang yang putih. Seperti kemarin kan ada yang putih, ada yang coklat. Wa hujibal akharuna alladhina 'alaihim thiyabur ramad. Dan yang lain yang bercoklat, yang warnanya coklat itu tidak masuk. Tetapi wahum ala khairin, jangan dipahami yang enggak masuk ikut Nabi itu yang coklat itu berada dalam kemurkaan, tidak. Wahum ala khairin, mereka tetap dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kenikmatan. Fasalla wa man ma'ahu minal mu'minina fil baitil ma'mur. Kemudian salat bersama mereka orang-orang mukmin yang bajunya putih, yang warnanya putih di Baitul Ma'mur itu. Wa idzan huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Di Baitul Ma'mur inilah datang setiap hari 70.000 malaikat yang ketika masuk ke Baitul Ma'mur ini tidak lagi akan kembali sampai hari kiamat. Wa annahu bihida'il Ka'bah, posisi Baitul Ma'mur ini pas dengan sejajar dengan Ka'bah di dunia. Lau kharra minhu hajarun la kharra 'alaiha akhiru ma 'alaihim. Dan andai kata ada satu batu jatuh dari atas, itu pasti mengenai Ka'bah saking lurusnya. Wa fi riwayatin annahu uridat alaihi al-aniyatu salasa al-mutaqaddimah fa akhadha al-labana fa sawwa Jibril fi'lahu kama taqaddam. Dalam satu riwayat di sinilah Nabi ditampakkan atau ditawarkan 3 wadah itu yang berisi daripada air, susu, khamr, dan itu yang telah dijelaskan di bab kemarin. Fa sawwa Jibril fi'lahu, kemudian Nabi memilih laban, memilih susu dan dibenarkan oleh malaikat Jibril. Wa qala kama fi riwayatin hadhil fitra allati anta 'alaiha ummatuk. Ini adalah engkau memilih susu menunjukkan umat ini adalah fitrah kesucian, yaitu kamu dan umatmu. Thumma rufi'a ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi diangkat menuju Sidratil Muntaha. Wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi fayuqbadhu minha. Jadi di Sidratil Muntaha inilah menjadi finish sesuatu yang mi'raj kepada langit. Dari bumi apa yang ke atas, di situ tempatnya. Dari amal-amal kita, ya di situ. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqu fayuqbadhu minha. Dan kepada Sidratil Muntaha inilah apa-apa yang turun dari atasnya menetap. Situ. Wa idzan, apa itu Sidratul Muntaha? Hiya syajaratun yakhruju min asliha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang keluar dari pangkalnya sebuah sungai-sungai yang dari air yang tidak berubah rasa, dan sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan sungai dari khamr yang lezat bagi peminumnya, dan sungai dari madu yang bersih lagi jernih, murni. Yasirur raqibu fi dhilliha 70 aman la yaqta'uha. Andai kata ada orang yang berkelana menuju Sidratil Muntaha ini, tidak akan pernah menempuh daripada jarak Sidratil Muntaha ini walaupun ditempuh sebanyak 70 tahun.
Wa idzan nabquha mithlu qilali hajar. Adapun buahnya itu seperti timba hajar, timbanya hajar. Kilal itu jamaknya lafaz kullah, yakni timba. Atau biasanya katanya kirbah. Misalnya kalau di hadis-hadis kan kirbah. Kemudian wa idzan waraquha ka'adhanil filah. Kalau daunnya itu bagai seperti halnya kupingnya gajah. Takadul waraqah tughti hadhil ummah. Dikatakan bahwa satu daun itu hampir bisa menutupi sekalian umat ini. Saking besarnya. Wa fi riwayatin al-waraqa minha tudhillul khalaiqa ala kulli waraqatin fiha malakun. Diriwayatkan bahwa satu daun itu bisa menutupi semua makhluk. Dan di setiap waraqah, di setiap daun itu ada satu malaikat. Faghashiyaha alwanun la yudra mahya. Kemudian ditutupi oleh warna yang tidak diketahui apa hakikat dari warna itu. Falamma ghashiyaha min amrillahi ma ghashiyaha taghayyarat. Ketika sudah ditutupi sesuai dengan perintah Allah, maka dedaunan itu menjadi berubah. Wa fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zabarjudan. Dalam satu riwayat daun itu berubah bentuk, berubah menjadi yakut dan zabarjud. Kama yastati'u ahadun ay yan'itaha min husniha. Tidak ada satupun orang yang mampu menyifati ini saking daripada indahnya. Fiha faroshun min dhab. Ini bacanya faroshun bukan firoshun. Kalau firoshun maknanya lemek, tapi kalau faroshun itu maknanya hewan yang selalu menjatuhkan dirinya kepada as-siraj, lampu cahaya. Kalau di Madura namanya rukuruk atau cejalang itu. Tapi terbuat dari emas. Faroshun min dhab. Di sini di dalamnya disebutkan begitu. Hewan yang selalu ke cahaya. Wa idzan fi asya arba'atu anharin. Di pangkalnya ada 4 sungai. Nanhar nahrani batinani, 2 sungai batin, wa nahrani dhahirani, 2 sungai lagi zahir. Faqala ma hadhil anhar. Nabi bilang, apa sungai-sungai ini wahai Jibril? Qala ammal batinani fa nahrani fil jannah. 2 sungai yang batin itu adalah sungai di surga. Wa madh-dhahirani fan-nil wal furat. Kalau yang zahir itu adalah sungai Nil dan sungai Furat yang ada di Irak, Mesir dan Irak. Wa fi riwayatin annahu, dalam satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi ra'a Jibrila inda sidrati walahu 600 janahin. Diriwayatkan bahwa Nabi melihat malaikat Jibril ketika di Sidratul Muntaha ini, malaikat Jibril punya 600 sayap. Setiap satu sayap qad suddal ufuqa, sudah bisa menutupi cakrawala, ufuk cakrawala. Yatanadhar min ajnihatihi tahawilu ad-dur wal yakutu, ad-dur wal yakutu. Di mana rontok daripada sayap-sayap Jibril itu bercucuran beberapa perkara-perkara yang membingungkan, yaitu intan, permata, dan yakut. Mimma la ya'lamuhu illallah ta'ala, perkara-perkara yang tidak diketahui terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ukhidha 'alal kautsar. Kemudian Nabi diperlihatkan kepada Kautsar, telaga. Hatta dakhalal jannah, sehingga Nabi masuk kepada surga. Faidan, di dalam surga beliau fiha ma ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Di dalam surga disifati sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbesit dan terlintas dari hati manusia. Fara'a ala babiha maktuban as-sadaqah bi'ashri amthaliha. Beliau Nabi Muhammad melihat di pintu surga tertulis bahwa as-sadaqatu bi'ashri amthaliha wal qardu bi 18, bahwa sedekah itu dilipat gandakan 10 ganjarannya, sedangkan menghutangi itu 18. Faqala ya Jibril ma balul qard afdal min as-sadaqah. Apa wahai Jibril, kenapa menghutangi lebih utama daripada bersedekah? Qala malaikat Jibril menjawab, li anna sa'ila yas'alu wa indahu syai'un. Kalau orang meminta, bisa jadi ia meminta tetapi dirinya masih punya. Wal mustaqridu la yastakridu illa min hajat. Kalau orang yang berhutang
tidak mungkin ia berhutang terkecuali memang enggak punya dan emang sangat butuh. Inilah sebabnya bahwa menghutangi lebih utama daripada mensedekah. Fasara fa idzan huwa bi anharin min labanin lam yataghayyar tu'mu. Kemudian Nabi terus berjalan bertemu dengan sungai-sungai yang terbuat dari yang berisikan susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, sungai khamar yang lezat. Wa anharun min asalin musaffa, sungai-sungai dari madu yang bersih. Wa idzan fiha janabidul lu'lu', di situ Nabi melihat kubah-kubah dari intan permata. Wa idzan rumman wa qaddalla, kemudian delimanya penuh ditimba seperti ditimba. Fi riwayatin fa idzan fiha rummanun ka'annahu juludul ibil al-muktabah, diriwayatkan bahwa di situ di surga yang di sungai-sungai itu terdapat buah delima seakan-akan kulitnya unta yang berpelana. Wa idzan bi tayriha kal bukhati, di sana pun juga bertemu dengan manuk sebagaimana manuk yang berpunuk. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, innaha lana amma. Abu Bakar ketika mendengarkan cerita ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kenikmatan tadi atau manuk-manuk tadi itu bagi kita sebagai bentuk enak-enakan, sebagai bentuk kenikmatan? Qala, adalah sebuah keenaan. Qala akaltuha an'ama minha. Nabi menjawab, saya memakannya lebih nikmat daripadanya. Artinya sangat nikmat. Wa anni la arju an ta'kula minha, dan saya berharap engkau pun juga dapat memakan buah-buah tersebut atau manuk-manuk tersebut di surga nanti. Doa Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa ra'a naharal kautsar, di situ di surga pun Nabi juga melihat sungai Kautsar. Ala hafitaihi qibabud durri, di pinggir-pinggirnya terdapat kubah dari intan al-mujawwafi yang berlubang. Wa idzan tinuhu miskun awfar, di tanah Kautsar itu adalah berbau misai kasturi. Tsumma uridat alaihin nar, kemudian Nabi ditampakkan neraka. Fa idzan fiha ghadabullahi wa zajruhu wa niqmatuhu, di dalam neraka tersebut Kanjeng Nabi menemukan murkanya Allah, siksanya Allah, pedihnya siksaannya Allah. Lau turiha fiha al-hijara wal hadid la akalatha, andai kata dilempari batu dan besi, sungguh besi dan batu itu akan sirna dengan gampang dimakan oleh api neraka. Fa idzan fiha qaumun yaquluna al-jif, kemudian di situ Nabi melihat kaum yang memakan batang, bangkai. Faqala man haula ya Jibril, siapa itu wahai Jibril? Qala Jibril bilang, haula'il ladzina yaquluna luhuman nas, mereka adalah golongan orang-orang yang di dunia gemar memakan dagingnya orang lain. Ra'a malikan khazinan nar, Nabi melihat malaikat Malik, penjaga neraka, satpamnya neraka. Fa idzan huwa rajulun abis yu'raful ghadabu fi wajhi, dikatakan bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang merengut, yang tidak pernah diketahui dalam raut wajah selain kemurkaan, selain serem lah gitulah. Wada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memeluk salam kepadanya. Ma'ughliqatin naru dunahu, kemudian neraka dikunci di arah-arah sisi Nabi itu. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha, kemudian Nabi berangkat menuju sidratil muntaha. Fa ghasyiyathu sahabatun fiha min kulli launin, maka mega ataupun kabut menutupi Kanjeng Nabi dalam berbentuk banyak warna. Fata'akhkhara Jibril, kemudian Jibril undur diri. Di sini bahwa malaikat Jibril dalam proses Nabi berangkat menuju mustawa, jadi dari Sidratil Muntaha menuju mustawa, ini malaikat Jibril ta'akhir, mundur. Ini disebutkan di berbagai pada saat acara Maulid biasanya. A'la sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Itu ketika Nabi sudah ada di a'la sama, malaikat Jibril taqaddam. Taqaddam ya Rasulullah, silakan sampai sendirian menuju mustawa, menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya Jibril tidak bisa membaringi lagi.
Dikatakan bahwa Nabi pada saat itu heran, wahai Jibril, engkau ini kenapa engkau telah membaringi saya dari Mekah, dari bumi sampai di sini, tapi kenapa sekarang kok malah mau meninggalkan saya? Apa jawaban Jibril? Di sini dijelaskan, lauja, ini adalah makom saya, hadza maqami. Semua orang punya makom tersendiri ya Rasulullah. Ini makom saya ada di sini, sampai di sini. Jadi gojeknya sampai situlah, gampangnya begitu. Apa kata Jibril? Hadza maqami law jawastuhu lahtaraktu minal anwar. Andai kata saya melewati satu langkah saja, maka saya akan terbakar karena cahaya yang begitu dahsyat di cahaya tersebut. Jadi berangkatlah Rasulullah sendirian tanpa dibarengi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bihi sallallahu alaihi wasallam di Mustawa. Sami'a fihi sarifal aqlam. Kemudian Nabi berangkat menuju Mustawa. Di sana Nabi mendengar pena-pena yang tergores. Ra'a rajulan maghiban fi nuril arsy. Nabi melihat orang laki-laki yang ketutupan cahaya arsy. Ada di sana. Faqala man hadza? Nabi bilang, siapa ini? Amalakun? Apakah ini malaikat? Kok ada di sini? Qila la, tidak. Qala qala anabiyun. Qala anabiyun. Apakah nabi? Qila la, tidak, bukan. Qala man huwa? Siapa itu? Lantas siapa? Qila, dikatakan, dijawab kepada kanjeng Nabi, hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah taala. Inilah orang laki-laki yang selama di dunia lisannya selalu basah menyebut dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu bergerak, bergantung kepada masjid. Kemudian walam yastasib liwalidayhi qat, dia tidak pernah menjadi perantara orang tuanya dipisui orang, tidak menjadi perantara bahwa dirinya tidak pernah menjadi perantara orang tuanya kena caci maki. Jadi dia anak yang soleh yang membanggakan orang tuanya. Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian inilah puncak daripada Mi'raj ini, yakni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbuna azza wa jalla jalaluhu. Faqala lahu ya Muhammad. Nah, kemudian Allah berkata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Qala labbaika ya Rabb. Nabi bilang, labbaika ya Rabb. Nggih wahai Allah. Kak dinta wahai Allah. Faqala sal, mintalah sesuatu. Faqala innaka ittakhadta Ibrahim khalila. Engkau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Wa ataitahu mulkan azima. Engkau berikannya kerajaan yang agung. Wa kallamta Musa taklima. Engkau telah bermukalamah, berdialog dengan Nabiullah Musa. Wa ataita Dawud mulkan azima. Engkau memberi Daud kerajaan yang agung. Wa alantalahul hadid. Engkau melemaskan, menundukkan kepada Daud besi. Wa sakharta lahul jibal, menundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Wa ataita Sulaimana mulkan azima. Engkau memberikan Nabi Sulaiman pun kerajaan yang agung. Wa sakharta lahul jinna wal insa wa syayatin, hingga tunduk kepadanya jin, manusia dan para setan. Wa sakharta lahur riha. Engkau juga menuntukkan kepada Nabi Sulaiman angin-angin. Wa ataitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Engkau memberikan kerajaan kepadanya, kerajaan yang tidak pernah ada di setelah Nabi Allah Sulaiman. Wa alimta Isa bin Maryam wal Injil. Engkau mengajari Isa kitab Taurat dan Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmah wal abrasa. Engkau bisa menjadikan Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra, penyakit baros dan buta. Wa yuhyil mauta bi'idnik, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati dengan izinmu. Wa antahu wa ummuhu minasyaitonir rajim. Engkau menjaga Nabi Isa dan ibunya dari syaitan yang terkukuk. Falam yakun lisyaitani alaihima sabil, tak ada syaitan kepadanya jalan untuk menggoda keduanya. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, qad ittakhadtuka habiba. Sungguh aku telah menjadikanmu sebagai kekasihku. Sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-rawi wa huwa maktubun fit Taurah habibullah.
disebutkan bahwa Nabi telah tercatat dalam kitab Taurat sebagai Habibullah. Wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhira. Aku, kata Allah, telah mengutusmu bagi sekalian umat manusia secara keseluruhan sebagai basyir wa nadhir, sebagai pemberi kabar gembira dan yang menakut-nakuti. Wa syarahtu laka sadrak. Setelah aku lapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa wada'tu anka wizrak. Telah aku ampuni dosa-dosamu. Wa rafa'tu laka dzikrak. Aku telah mengangkat martabat pengagungan terhadap namamu, penyebutanmu. La adzkuru illa dzukirta ma'i. Tidak akan aku disebut terkecuali engkau pun juga ikut disebut bersamaku. Kata Allah, wa ja'altu ummata khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku jadikan umatmu adalah sebaik-baik umat yang keluar di antara para manusia. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata. Aku jadikan umatmu umat yang moderat. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna humul akhirun. Umat yang awal dan umat yang akhir. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. Aku jadikan umatmu ketika khutbah tidak sah khutbahnya terkecuali jika engkau disebut sebagai abdi wa rasuli, hambaku dan utusanku. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum unajilihim. Unajil di sini disebutkan jam'u Injil. Jamaknya lafaz Injil ai kitabul ilmi wal hikmah. Aku jadikan hati daripada umat-umatmu yang hatinya itu dipenuhi dengan kitab hikmah dan kitab ilm. Jadi hati umatmu penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Wa ja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhirahum ba'tha. Aku jadikan awal nabi kejadian dan akhir daripada keutusan. Wa awwalahum yuqdha lahu wa a'taituka sab'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablak. Kemudian engkau adalah awal nabi yang diputus dan aku berikan engkau 7 ayat yang diulang-ulang, yakni surat Al-Fatihah, yang tidak pernah aku berikan kepada selain nabi selainmu. Wa ataituka khawatima suratil Baqarah min kanzi tahtal arsh. Dan aku berikan kepadamu akhir daripada surat Baqarah berasal dari gudang di bawah arsy. Lam u'tiha nabiyyan qablak. Tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelummu. Wa a'taitukal kautsar. Aku berikan kamu telaga kautsar. Wa a'taituka thamaniyat asham. Aku berikan kamu 8 bagian. Apa? Al-Islam, satu Islam, wal hijrata hijrah, wal jihad dan jihad, was sidqa dan jujur, wa shauma Ramadan dan puasa Ramadan, wal amra bil ma'ruf, perintah dengan kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, melarang kemungkaran. Wa anni yauma khalaqtus samawati wal ard faradtu 'alaika wa ala ummati 50 salatan. Insyaallah kita akan bahas lanjut. Ini adalah awal daripada perbincangan Allah mengenai kewajiban 50 salat yang akhirnya menjadi 5 waktu. Insyaallah kita akan lanjutkan kronologi dan cerita tentang kewajiban salat 5 waktu yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum.